hubungan kedekatan. Itu dibangun bukan di tempat umum, di kamar doamu. Engkau hanya ngomong sama Tuhan, Roh Kudus mau apa engkau? I just want to praise you. Duduk diam di kakinya. Tuhan, aku pengen kau, gak ada yang lain. Exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. Duduk di hadapan Tuhan. Tahu penyembahan itu berbicara tentang pribadi Tuhan. Banyak orang mulutnya bahasa roh tapi hatinya jauh dengan Tuhan. Bisa angkat tangan tapi kelakuannya di luar ibadah seperti setan. Tahu penyembahan itu bicara tentang hatimu dengan Tuhan. Ketika kau duduk di kakinya, dia hanya bilang, I exalt you are everything to me. Engkau segala-galanya bagiku, bukan yang lain. Penyembahan itu bicara tentang bagaimana engkau mencintai Tuhan dan memberikan seluruh hidupmu kepadanya. Dan engkau ketika duduk di kakinya, tanpa kamu sadari bisa duduk sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam setiap hari. Tiba-tiba sesuatu yang ilahi mengalir dalam hidupmu, hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Engkau bisa connect dengan Roh Kudus setiap saat. Bagaimana kita bisa connect dengan Roh Kudus kalau kita gak pernah bergaul dengan Dia? Sekarang lihat saya baik-baik. Semakin kau mencintai Tuhan, semakin kau mengasihi Tuhan, semakin kau mengasihi pasangan hidup, semakin cinta. Gak pingin nyakiti, gak pingin melukai. Sama seperti kita dengan Tuhan. Semakin kita cinta dengan Tuhan, semakin kita tidak mau melukai hati Tuhan. Hanya ingin nyenengin hati. Tiba-tiba semua kejahatan, kendablekan, kengeyelan, tukang ngutil tadi hilang. Karena aku tahu apa yang aku perbuat, aku yang lakukan ini tidak berkenan di hadapanmu. Aku mulai hari ini mau ambil keputusan yang nyenengin kau. Itu kekristenan yang sejati. Itu kekristenan yang dibangun dengan keintiman dengan Tuhan. Inilah yang menghasilkan pengurapan dalam hidup, membuat engkau menjadi orang yang berbeda. Bapak Ibu, semakin kau mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, perjalananmu tidak akan gampang. Semakin kau terima urapan yang begitu powerful, perjalananmu tidak akan semudah yang kamu bayangkan. Ketika Daud diurapi oleh Samuel, dia pikir langsung menjadi mantunya raja, deket-deket istana. Ternyata orang yang dekat dengan dia menyakitin, mau membunuhnya. Di detik-detik terakhir dia mau dipromosikan jadi raja, pengikutnya mau lemparin batu, nangis sampai gak punya kekuatan, meninggalkan Daud. Daud mau dilemparin sama batu ketika Siklak terbakar, dijarah oleh orang Amalek. Tinggal tunggu waktu, beberapa hari kemudian Daud dipromosi menjadi raja. Ketika Yusuf terima mimpi ilahi, visi ilahi, tahu apa yang terjadi? Apakah visinya digenapi? No. Cemplungin sumur.
dijual, difitnah, jeblosin ke penjara. Enak. Yesus sendiri dipimpin Roh Kudus di padang gurun untuk diuji, dites. Tes, ujian, masalah, persoalan, sakit, penyakit atau apapun akan ngetes isi hatimu, isinya seperti apa di hadapan Tuhan. Kau tambah jahat, ketus, galak, atau kau semakin diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Kekristenan bicara tentang hati kita sama Tuhan, mencintainya more than anything. Seperti orang yang mencintai pasangannya, gak mau menyakitin pasangannya. Sekalipun banyak godaan, sekalipun dia punya kelemahan, gak mau ngomongin kelemahannya, karena terlalu mencintainya. Gak mau menyakitinya, diomongin dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Berapa banyak orang ngomong ngakunya cinta Tuhan, kelakuannya, sikapnya jahat sama Tuhan, gak peduli dengan Tuhan. Seperti persis yang dialami oleh Saul. Bukankah dia diurapin Tuhan? Dipilih oleh Tuhan jadi raja. Dan ketika Roh Kudus undur daripada dia, dirasukin roh jahat. Matinya mengenaskan bunuh diri, ditolak Tuhan. Yudas juga sama. Dia sama urapannya dengan para rasul, ngusir setan, nyembuhin orang sakit. Tapi karena ketamakan dan keserakahan dan mau bertobat, ujungnya mati bunuh diri. Bapak Ibu bisa bayangkan kematiannya Yudas itu lebih mengerikan lagi. Mati gantung diri yang harusnya jatuhkan kakinya dulu, tapi kok kenapa kepalanya jatuh dan mulut perutnya terburai. Semua kejahatan yang kita lakukan, suatu hari kita akan terima upahnya. Apapun itu, cepat atau lambat, lebih baik kita bertobat. Cintai Tuhan lebih dari apapun. Amin. Kau cintai Tuhan setiap hari, bergaul dengan Dia, kau akan terima sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Orang yang berdoa sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam sama orang yang berdoa kelihatannya sama kalau duduk seperti ini. Tapi ketika dia berdoa, dia ngadepin masalah, dia ngadepin tekanan, berbeda. Tiba-tiba Tuhan lakukan sesuatu yang lebih. Makanya hubungan kedekatan itu penting dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, kita terima banyak favor, terima banyak kemurahan Tuhan. Engkau dekat dengan dagingmu, engkau semakin keras kepala, sombong, belagu, tukang ngotil, seenak perutmu sendiri, susah ditegur, susah dinasihatin. Semakin kau deket Tuhan, hatimu semakin diubahkan terus. Ini loh perjalanan dari iman satu pada iman yang lain. From glory to glory itu setiap hari itu kayak begini, berjalan dari urapan satu pada urapan yang lain. Hari ini kita diurapin Tuhan, besok diurapin Tuhan, besok diurapin Tuhan, besok diurapin Tuhan, besok diurapin. Hari ini kita hidup kudus, besok hidup kudus, besok hidup kudus. Hari ini berjalan dalam kemuliaan, besok berjalan dalam kemuliaan, besok berjalan tambah hari tambah powerful. Gulung seperti bola salju, tambah hari tambah gede. Amin. Kira-kira apa yang kamu kerjakan diberkati apa enggak? Punya dampak banget. Lihat saya, sebelum saya tutup, perhatikan, dengerin Bapak. I just want to praise you ya. Roh Kudus diberikan kepada kita, diingininya dengan cemburu. Di Efesus pasal yang keempat ayat ke-30 katakan, jangan dukakan Roh Kudus. Kata duka itu disakitin pikiran dan perasaan. Ini kan kebanyakan ibu-ibu kan. Ketika engkau disakitin perasaanmu, apa yang terjadi? Terluka. Pakai string. Ketika engkau terluka, mukamu berubah, sikapmu berubah, perlakuanmu berubah. Roh Kudus itu adalah seorang pribadi loh. Makanya jangan dukakan Roh Kudus. Kalau engkau mendukakan, artinya engkau menyakitin pikiran dan perasaannya. Sama seperti Bapak Ibu, kalau engkau disakitin oleh perkataan seseorang, engkau kepikiran terus kan? Bahkan sampai sakit hati, jengkel, benci, dan dendam. Karena disakitin dan dilukai. Apalagi kalau dilukai. Apalagi kalau engkau gak peduli, mengabaikan kemauannya, kehendaknya. Pasanganmu saja kalau ngomong gak didengerin, kasih nasihat gak mau dengerin,
terus kita lebih dengerin perkataan orang lain, pasanganmu terluka. Betul nggak? Apalagi kita nggak mau dengerin apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, kita nggak mau berubah, kita ngeyelan, kita ngototan, kita mau sendiri, nggak jalan sesuai dengan ketetapan Tuhan karena kita merasa benar, merasa pintar, merasa hebat. Kan kebanyakan dari kita merasa benar sejagat raya dan orang lain salah semua. Makanya sering kita ngehakimin semau kita sendiri. Kita ngomong seenak perut kita sendiri. Kenapa bisa ngomong seperti itu? Karena kita merasa benar. Kalau kita nggak mau nurutin Tuhan, kita nyakitin hatinya. Tahu nggak apa yang dikatakan Yesaya 63 ayat yang ke-10? Kalau kita sering mendukakan rohnya, Ia bukan lagi, Ia berperang melawan kita. Dia bukan di pihak kita. Ia itu siapa? Allah Bapa. Karena Roh Kudus dulu menyatu dengan Allah Bapa. Karena Yesus, dia sebelum naik ke surga, dia minta rohnya tinggal. Yang dulunya sama Bapa, dia tinggal sama kita hari ini. Di Yohanes pasal 14 dikatakan, dia akan menyertain kita dan tinggal bersama-sama kita. Dia mengurapin kita untuk selama-lamanya. Tapi kalau kamu nyakitin Tuhan terus, ngelukain Tuhan terus, seperti persis yang dilakukan Saul, Roh Kudus undur daripada. Ketika Roh Kudus undur dari seseorang, orang itu sendiri nggak pernah tahu kalau dia di Roh Kudus sudah undur. Ingat, ketika Roh Kudus undur dari Saul, Saul nggak tahu kalau Roh Kudus undur daripada dia. Ketika Roh Kudus undur daripada siapa itu yang badannya gede? Simson. Dia sendiri nggak tahu kalau Roh Kudus undur. Dipikir dia pasti diurapin, ternyata tidak. Kalau mau sakitin hatinya Tuhan terus-terusan, engkau tidak pernah tahu. Makanya tidak heran ya, ada orang yang nyakitin hatinya terus-terusan, bikin dosa dan kesalahan, bikin dosa jadi biasa, kebal. Benar. Tapi kalau kita nurut dan bertobat seperti apa yang dilakukan oleh Daud, ditegur Nabi Nathan, dia nangis teriak, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia tahu persis Daud, kalau Roh Kudus undur daripada dia, dia melihat mertuanya sendiri, melihat rajanya sendiri, Roh Kudus undur daripada dia, langsung dirasukin roh jahat dan tahta dipindahkan ke orang lain. Kisah Para Rasul katakan, ketika Saul bikin dosa, Allah langsung memilih Daud. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik ya. Kalau kita nggak menurut sama Tuhan, kita jalan mau kita sendiri, kita nggak mau ngikutin maunya dia, banyak orang ngantri di belakang sana bisa menggantikan posisi kita. Tidak heran ada Alkitab katakan yang dahulu jadi yang terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Karena apa? Tidak bisa dipercaya. Ingat perumpamaan uang mina itu, yang satu dikubur, yang 5 dikembangkan jadi 10, uang 1 dikasih kemana? Kasih yang bisa mengembangkan. Kalau engkau nggak setia sama Tuhan hari ini, jalan maumu sendiri, nggak mau denger suara dia, jatah yang harusnya kau terima tidak akan sampai ke tanganmu. Justru banyak orang yang setia di belakang sana menggantikan posisimu. Ketika Roh Kudus undur daripada Saul, dan Tuhan tidak berkenan kepada Saul, langsung instan Tuhan ngangkat Daud. Belajar nyenengin hati Tuhan. Amin. Jaga sikap perasaan. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Urapi setiap orang dalam ruangan ini, setiap orang, biar mereka pulang mengalami urapan Tuhan satu persatu tanpa terkecuali. Dan aku materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati mereka berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan. Firman ini jadi kehidupan. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, berkatin apa saja yang dikerjakan tangannya, pertajam keahliannya, pertajam pendengarannya, pertajam kemampuannya. Kemana dia ditempatkan, di kantor, di pabrik, di toko, di rumah tangga, Tuhan berkati. Berikan kesehatan yang sempurna, umur panjang, damai dan sejahtera. Biar tangan Tuhan ada di atas orang-orang di ruangan ini yang haus dan lapar akan Tuhan, yang haus dan lapar akan Tuhan. Berkati Bu Gembala. Coba kita arahkan tangan kepada Bu Jun.
yang spesial berikan kepada hamba. Jesus name. Pengurapan itu turun in Jesus. Just want to praise you. Urapi dia Tuhan, urapi dia Tuhan. Sesuatu yang ilahi mengalir dalam tubuhnya. Hikmat, pengertian, dan pewahyuan. Kesehatan yang sempurna, kekuatan ilahi, ketajaman ilahi mengalir dalam hidupnya mulai hari ini. In Jesus name. Jesus name. Jesus name. Jesus name. And I exalt your heart. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. We thank you, we praise you, we adore you. Segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang kami cintai, Yesus Kristus Tuhan. Kami kembalikan semuanya buat Engkau. Kami kembalikan semuanya buat Engkau. Roh Kudus yang kami cintai, Roh Kudus yang kami kasihi, sertai setiap orang dalam ruangan ini, kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka bekerja, kemanapun mereka pelayanan, kemana mereka melakukan aktivitas. Roh-Mu yang ajaib menuntun, membimbing, taruh kepekaan yang tajam. Setiap orang dalam ruangan ini bertumbuh ke arah Kristus, diubahkan menjadi orang-orang yang dewasa secara roh. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Bagimu pujian, pengagungan. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin. And God bless you. Tuhan memberkati. Diberkati hari ini. Amin. Sorry ya kalau khotbahnya sering tajam dan nyakitin perasaanmu ya. Tapi itu sehat buat hidupmu. God bless you. Sekarang kita mau siapkan hati. Hanya fokus sama Tuhan untuk nyenengin hati Tuhan. Hampir sejam lebih saya khotbah. Diberkati. Bangkit berdiri sama-sama. Magara lavaka shikini miti. Mulai fokus sama Tuhan. Jangan pusing dengan dirimu sendiri. Fokus sama Tuhan. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. Nikmati hadiratnya. Berhembus kuasa-Mu, mengalir di dalam kedahsyatan-Mu, menantikan Engkau siang hari ini. Jamahan-Mu Tuhan. Oh,
nikmati hadirat-Mu. Aku berdoa, pengurapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Pengurapan-Mu sedang mengalir dalam ruangan ini. Roh Kudus yang aku cintai, Roh Kudus yang aku kasihi, sekarang jamah setiap orang dalam ruangan ini. Tuhan, aku berdoa, sekarang pengurapan itu sedang turun. Ada beberapa orang yang sedang dijamah Tuhan. Kuasa itu semakin kuat. Nah, Jesus, semakin kuat. Sekarang aku mohon Roh Kudus yang aku cintai, aku kasihi, jamah setiap orang dalam ruangan ini yang haus dan lapar akan Kau. Penuhi, 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 penuhi sekarang. Kupahan nama sekoto poko nama tekini, makirebete konomo shante kono. Nikmati dia. Nyanyikan mazmur buat Raja yang Maha Mulia ini. Tuhan, semakin Kau bergerak dalam ruangan ini, beri pengalaman orang-orang dalam ruangan ini sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Yesus, Engkau dimuliakan di ruangan ini. Jesus, Jesus. Tuhan, Tuhan. Sekarang lihat saya. Ada beberapa orang yang merasakan seperti ada getaran dalam dirimu kan? Angkat tangan. Saya mau doain ya. Ada beberapa orang yang dijamah Tuhan ya. Buka tanganmu dua-dua. Tuhan, Tuhan, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Roh Kudus, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Siang hari ini ada orang-orang yang mereka merasakan sentuhanmu. Sekarang aku berdoa, buat sesuatu yang lebih kuat. Mereka dijamah Tuhan, dijamah Tuhan, dijamah Tuhan, dijamah Tuhan. Nikmati, nikmati. Aku berdoa ada seperti api turun dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kuat sekali. Jesus name, Jesus name, Jesus, Jesus, Jesus.
Jesus. Jesus. Aku berdoa urapanmu sedang turun mengalir in Jesus. Kuat sekarang. Jesus. Dalam nama Yesus, kuasamu mengalir in Jesus. Ini Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, Tuhan. Nah, go. Touch. Fit. Penuh. Go. Jesus name. Pengurapan mengalir. Tuhan. Go. Jesus name. Sama. Tuhan, sekarang pengurapanmu turun. Sementara aku tumpang tangan, ada sesuatu yang lagi bergerak. Go. Nah, apimu turunin Jesus name. Dalam nama Yesus. In Jesus name. Go. Tuhan, sama ibu ini. Berdoa, pengurapanmu mengalir. Pengurapanmu turun sedang mengalir. Feel in Jesus name, in Jesus name. Tuhan, semakin kuat. Beri pengalaman secara ilahi. Dalam nama Yesus sekarang. Urapan itu sudah mengalir dari ujung rambut sampai in Jesus name. In Jesus. Tuhan berkati ibu ini. Anugerahmu sekarang melimpah untuk ibu ini. Jesus name. Go. In Jesus name. Semakin kuat urapan itu. Sekarang aku berdoa. Engkau sendirian turun tangan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati juga ibu ini. In Jesus name. Aku berdoa kasih-Mu anugerah-Mu. Jesus. Now. Jesus. Amin mengalir. Jesus. Tuhan berkati satu persatu. Berkatin satu persatu. In Jesus name. Berkati ibu ini. Aku berdoa pengurapan itu sedang turun semakin kuat. Jesus. Berkati ini Tuhan. Pengurapan-Mu turun in Jesus name. Ini orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Jesus name, in Jesus name. Urapan-Mu sedang turun in Jesus name. Urapan itu sedang mengalir in Jesus name. In Jesus name. Berkati dalam nama Tuhan, berkat-Mu melimpah, Tuhan, berkat-Mu melimpah. Dan aku lepaskan pengurapan ini sedang turun buat ibu ini. Go. Geser. Bangkunya geserin. Angkat. Terima pengurapan dari tempat maha tinggi. Take it. Jesus name. Tuh. Orang-orang yang melayani Tuhan ini dipakai Tuhan, diurapin Tuhan. Mereka ini yang setia melayani Tuhan, diurapin Tuhan. Pakai dia, urapin Tuhan. Semakin powerful, double porsi.
diberikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja, Kau saja yang layak, Kau layak terima Yesus. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Urapi setiap orang dalam ruangan ini, setiap orang, biar mereka pulang mengalami urapan Tuhan satu persatu tanpa terkecuali. Dan aku materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati mereka berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan. Firman ini jadi kehidupan. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini berkatin apa saja yang dikerjakan tangannya, pertajam keahliannya, pertajam pendengarannya, pertajam kemampuannya. Kemana dia ditempatkan, di kantor, di pabrik, di toko, di rumah tangga, Tuhan berkati. Berikan kesehatan yang sempurna, umur panjang, damai dan sejahtera. Biar tangan Tuhan ada di atas orang-orang di ruangan ini yang haus dan lapar akan Tuhan, yang haus dan lapar akan Tuhan. Berkati Bu Gembala. Coba kita arahkan tangan kepada Bujur. Tuhan, urapan yang spesial berikan kepada hamba-Mu. Jesus name. Pengurapan itu turun, pengurapan itu turun in Jesus. Just want to praise you. Urapi dia Tuhan, urapi dia Tuhan. Sesuatu yang ilahi mengalir dalam tubuhnya. Hikmat, pengertian dan pewahyuan. Kesehatan yang sempurna, kekuatan ilahi, ketajaman ilahi mengalir dalam hidupnya mulai hari ini. In Jesus name. Jesus name. Jesus name. Jesus name. And I exalt your heart. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. We thank you, we praise you, we adore you. Segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang kami cintai, Yesus Kristus Tuhan. Kami kembalikan semuanya buat Engkau. Kami kembalikan semuanya buat Engkau. Roh Kudus yang kami cintai, Roh Kudus yang kami kasihi, sertai setiap orang dalam ruangan ini, kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka bekerja, kemanapun mereka pelayanan, kemana mereka melakukan aktivitas. Roh-Mu yang ajaib menuntun, membimbing, taruh kepekaan yang tajam. Setiap orang dalam ruangan ini bertumbuh ke arah Kristus, diubahkan menjadi orang-orang yang dewasa secara orang. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Bagimu pujian, pengagungan. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan katakan amin. And God bless you. Tuhan memberkati. Diberkati hari ini. Amin. Sorry ya kalau khotbahnya sering tajam dan nyakitin perasaanmu ya. Tapi itu sehat buat hidupmu. God bless you.